Usia anak-anak adalah usia yang sangat penting dalam periode kehidupan manusia. Ibarat bangunan, masa anak-anak ini adalah pondasinya. Jika pondasinya kokoh, maka bangunan yang di atasnya akan dapat didirikan dengan baik. Akan tetapi, jika pondasinya tidak kokoh, maka sebagus apapun bangunan di atasnya, ia akan mudah roboh. Belakangan ini banyak anak-anak yang mengalami hambatan perkembangan, seperti kemampuan motorik yang kurang matang, terlambat bicara, kurang fokus, dan lain sebagainya. Selain itu, ada juga yang mengalami hambatan dalam psikologis mereka, seperti mudah marah, kurang bisa mengendalikan keinginan, terlalu manja, dan mudah putus asa. Bayangkan jika mereka sudah dewasa, kira-kira apa yang akan terjadi? Sanggupkah mereka menghadapi tantangan kehidupan sebagai manusia dewasa? Untuk itulah, sebisa mungkin orang tua harus memahami hal-hal yang boleh dan tidak boleh terjadi dalam pola asuh mereka. Berikut ini saya akan sharing 5 kesalahan fatal orang tua dalam mengasuh anak. Kesalahan yang pertama, terlalu memanjakan. Sudah menjadi bawaan orang tua untuk sayang kepada anak. Akan tetapi, menyayangi dalam bentuk mengizinkan anak melakukan apapun dan menuruti apapun kemauan anak, sebenarnya membuat anak memiliki kecerdasan emosi yang rendah. Ia tidak tahu bagaimana rasanya menunda. Saat ia ingin sesuatu, maka harus terjadi. Akibatnya, anak akan tumbuh dengan sifat yang mudah frustasi dan menginginkan jalan instan. Kemampuan anak untuk menunda kenikmatan menjadi rendah, atau istilahnya delay gratification. Dan ujung-ujungnya ini akan menghambat kehidupan sosial, emosional, bahkan kehidupan finansialnya kelak saat ia sudah dewasa. Lalu Anda berkata, soalnya nanti kalau nggak diturutin dia sedih. Gimana dong Mas Danang? Kalimat seperti ini banyak muncul ketika orang tua dinasihati untuk tidak selalu menuruti maunya anak. Tapi bayangkan deh, kalau anak Anda ngomong ke Anda, "Pa, Ma, aku mau nyemplung sumur nih, boleh nggak?" Saya yakin 100% kalau Anda tidak akan mengizinkannya. Meskipun anak Anda merengek-rengek, Anda akan tetap melarangnya, bukan? Ini karena bahayanya nampak di depan mata. Sekarang coba bayangkan, apa yang akan terjadi jika Anda selalu menuruti maunya anak? Kesalahan kedua, tidak punya waktu untuk anak. Ya, kita semua paham bahwa mencari nafkah itu penting. Mencari uang itu perlu. Tanpa uang, maka kebutuhan dapur akan terhambat. Meskipun uang itu sangat penting, tapi itu bukan berarti kita boleh mengabaikan waktu untuk anak. Karena masa anak-anak hanya satu kali dan tidak akan terulang. Anak yang kurang mendapatkan waktu dengan orang tuanya, maka hubungan batinnya atau bondingnya akan lemah. Ini artinya keterhubungan jiwa anak dan orang tua menjadi kurang kuat. Hal ini biasanya akan terasa ketika anak sudah remaja, di mana anak-anak yang bondingnya dengan orang tua kurang saat kecil akan sulit dinasehati dan lebih mendengarkan kata-kata teman daripada orang tuanya. Bayangkan ketika Anda kelak sudah tua, apakah Anda ingin anak Anda sering bersama Anda? Apakah Anda ingin mereka sering telepon Anda? Apakah Anda ingin mereka menemani Anda? Luangkan waktu dengan anak. Itu akan sangat berarti untuk mereka. Banyak orang tua yang terlalu sibuk di luar, dan ketika mereka mengasuh anak mereka di akhir minggu, mereka terlalu mengizinkan anak karena mereka memiliki perasaan bersalah karena sudah meninggalkan anak sedemikian lamanya. Hal ini yang perlu dihindari, bahwa kita harus mengelola pikiran dan perasaan kita, sehingga nanti ketika kita mengasuh anak, tidak terlalu merasa bersalah dan mengizinkan mereka melakukan dan meminta apapun. Kesalahan ketiga, tidak ada peraturan yang jelas. Anak membutuhkan aturan yang jelas dari orang tuanya. Mereka butuh kepastian tentang mana perilaku yang boleh dan mana perilaku yang tidak boleh dilakukan. Banyak terjadi orang tua yang tidak konsisten dalam menerapkan suatu aturan di rumah. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh orang tua yang masih belum tegas menerapkan peraturan, ataupun ada beda pendapat antara ibu dan ayah dalam bersikap.
Sebisa mungkin, jika ayah bersikap A, maka ibu juga bersikap A. Begitu juga sebaliknya. Misalkan anak tidak mau merapikan mainannya, dan ibu ingin anak merapikannya sendiri, maka ayah harus bersikap yang sama dengan ibu. Jangan malah mengizinkan anak tidak merapikan mainan, dan malah bertengkar dengan ibu, karena beda pendapat. Ini akan menimbulkan sikap oposisi pada anak. Ia akan lebih menyukai salah satu orang tuanya, dan membenci orang tua yang lain. Seringkali juga pihak ketiga sangat mempengaruhi dari ketidakkonsistenan penerapan peraturan ini. Misalnya, nenek, kakek, paman, atau tante yang tinggal serumah yang kadang memiliki cara mengasuh yang tidak sama dengan pola asuh orang tua. Solusinya adalah sepakati aturan untuk anak dan samakan penerapannya. Kesalahan keempat, terlalu banyak mengizinkan anak main gadget. Saat kita sibuk atau kita sedang tidak mau diganggu, gadget adalah solusi jitu agar anak tidak rewel. Memberikan anak-anak gadget memang bisa membuat mereka diam dan tidak mengganggu kita lagi. Tapi tahukah Anda bahwa pemberian gadget pada anak perlu memperhatikan usianya? Seberapa lama dalam menggunakan dan apa konten yang boleh dan tidak boleh dilihat anak? Jika tidak terawasi dengan baik, maka gadget bisa menjadi sumber malapetaka untuk anak. Jika ia terlalu lama bermain gadget, matanya bisa terganggu. Ia juga akan mengalami kecanduan yang gejalanya bisa mudah marah, agresif, kurang fokus, dan sebagainya. Ini belum termasuk dampak dari konten yang tidak sesuai dengan usianya loh ya. Saya pribadi banyak menjumpai anak-anak yang menjadi sulit konsentrasi dan lambat perkembangan bahasanya karena orang tuanya memberikan gadget semenjak anak masih sangat kecil. Kesalahan kelima, tidak rukun dengan pasangan. Keluarga adalah mikrosistem, sedangkan masyarakat adalah makrosistem. Keberhasilan anak dalam bermasyarakat sangat dipengaruhi bagaimana ia dibentuk saat ia berada dalam mikrosistemnya atau di dalam keluarga. Di dalam keluarga, anak melihat peran ayah dan ibu. Secara tidak langsung, ia akan menjadikan perilaku ayah dan ibu adalah suatu peran yang akan ia mainkan ketika ia nanti menjadi seorang yang dewasa. Ketika ayah dan ibu tidak rukun, maka anak tidak mendapatkan figur yang baik dan ia akan mengalami kebingungan saat memerankan diri dalam masyarakat. Banyak orang dewasa yang bermasalah dengan hubungan, baik itu hubungan dengan saudaranya, dengan rekan kerja, dengan pasangannya, karena di masa kecilnya tidak mendapatkan figur orang tua yang harmonis. Itu adalah 5 kesalahan fatal yang dilakukan orang tua dalam mendidik anak. Semoga dengan mengenali kesalahan-kesalahan itu, orang tua akan mampu mencegah dampak yang kurang baik untuk anak. Salam.